Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How was your break time? Have you eaten? Bagaimana istirahatnya? Sudah pada makan semua? Oke, good. Jadi semuanya sudah kembali berenergi ya dan sudah bisa kembali belajar. Oke, now I want you to pick up the trash on the floor and please to throw it on the trash in front of your class ya. Jadi tolong sampah-sampah yang ada di lantai mohon dipungut dan dibuang di tempat sampah yang ada di depan kelas ya, biar kalian belajarnya itu nyaman. Ya, oke. Okay, have you done? Semua sudah kembali? Oke, good. Now let me to check your attendance. Hari ini ada yang tidak hadir? Oh, ada siapa? Dani dan Sinta. Kenapa mereka? Sakit. Oh, mereka sakit. Oh, Sinta dari kemarin. Dani hari ini. Oke, jadi mari kita doakan kedua teman kalian semoga mereka bisa lekas pulih dan kembali ke sekolah ya. Oke. Now before we start our lesson today, I want to make some rules. Yeah, so I want you to put your phone on your bag and on the table there are only your book and your pen. Jadi sebelum kita mulai Miss mau buat peraturan dulu ya. Jadi mohon ponselnya itu disimpan ke dalam tas dan di atas meja itu hanya ada buku dan alat tulis kalian atau pulpen ya, biar kalian lebih fokus belajar. Oke, have you done? Oke, thank you. Nah, sekarang ayo fokus ke depan, look ahead. Okay, so it's the pictures visible to you? Apakah gambarnya terlihat jelas? Okay, now could you know what picture is this? Gambar apa ini? Yes, Hana? Kucing. So, okay, what is kucing in English? Yes, Aldo? Cat. Okay, good. Now, could you explain about these pictures? What does the cat look like? Yes, Hana? It has white fur. Okay, what about the others? Yes, Mika? It has four legs. Okay. What about on the right? Yes, Aldo? It has blue eyes. Okay. Now, could you know why we explain these pictures? Ada yang tahu kenapa kita menjelaskan gambar ini? Maybe could you guess what we gonna learn today? Ada yang bisa tebak hari ini kita akan belajar apa terkait dengan gambar ini? Ada yang bisa tebak? Okay, yes Mika? Describing. Okay, anyone else? Tidak ada? Okay, so today we are going to learn about descriptive text. Jadi tadi tebakannya Mika sudah benar ya. Kita akan belajar tentang descriptive text. Okay, maybe there are some of you already know or maybe already hear about descriptive text. Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar atau sudah ada yang tahu tentang descriptive text? Okay, Mika, you know? Okay, mungkin bisa jelaskan ke temannya sepengetahuan kamu tentang descriptive text. Oh, teks deskripsi. Okay, good. Okay, jadi let me explain deeper. Let me explain deeper to you about descriptive text. Okay, so descriptive text is a text to describe a particular object in detail. Jadi descriptive text itu seperti penjelasannya teman kalian tadi, dia adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan objek secara lebih detail. Okay, so for the purpose of descriptive text is to describe a particular object in detail. Jadi seperti penjelasannya tadi, seperti pengertiannya, descriptive text ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek secara detail. Okay. Now, I want you to see the example of descriptive text based on the structure. Jadi, tolong perhatikan contoh dari descriptive text berdasarkan strukturnya. Nah, yes Edo. Oh, you cannot see the text. Mungkin Edo, kamu bisa maju ke bangkunya Sinta, ya. Okay, how's now? Sudah kelihatan? Jelas?
Okay, so Edo, can you read the first paragraph? Okay, thank you Edo. Nah, jadi di paragraf pertama dia itu masuk ke bagian identification. Oke, ada yang tahu kenapa paragraf pertama masuk ke bagian identification? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, let me explain to you. Jadi, paragraf pertama masuk ke bagian identification karena uh, paragraf pertama dia itu bersih tentang pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Nah, coba maybe Aldo, could you read the next paragraph? Bisa baca paragraf selanjutnya? Oke, thank you Aldo. Nah, di paragraf kedua dia masuk ke bagian description. Ada yang tahu kenapa masuk ke bagian description? Ada yang tahu? Yes, Hana? Ya, menjelaskan objek lebih spesifik. Oke, good. Thank you, Hana. Oke, jadi paragraf kedua, dia tuh masuk ke bagian description karena paragraf kedua dia sudah mulai menjelaskan objek itu lebih rinci atau lebih spesifik lagi, di mana dia menjelaskan tentang penampilan dan karakter dari objek yang dideskripsikan. Oke, jadi ingat ya, identification itu berisi tentang pengenalan objek, sementara description dia itu berisi tentang ya penjelasan objek yang lebih spesifik lagi. Oke, good. So sampai di sini ada yang ingin bertanya atau mungkin semua sudah paham? Sudah paham? Oke, I guess you already know. Nah sekarang Miss sekarang I want you to divide into 4 groups. So jadi Miss akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Oke, 1, 2, 3, 4 group 1, 1, 2, 3, 4 group 2, 1, 2, 3, 4 group 3, and 1, 2, 3, 4 group 4. Oke, jadi this is group 1, group 2, group 3, and group 4. Oke, jadi tolong duduk berdasarkan teman kelompoknya. Oke, nah sekarang bisa akan membagikan kalian kertas, yang dimana kertas itu yang akan menjadi lembar pekerjaan kalian atau lembar tugas kalian ya. Oke, semuanya tolong perhatikan kertasnya. Di situ ada sebuah teks. Nah, tugas kalian adalah mencari atau menemukan yang mana saja masuk ke bagian identification dan mana yang masuk ke bagian description ya. Dan contohnya itu seperti ini ya, di atas ini ya. Oke, so I will give you 5 minutes dan tolong kerjasamanya ya. Jadi semua anggota itu harus ikut andil bekerja ya. Jangan hanya ada 1 atau 2 orang saja. Semuanya harus ikut andil bekerja. Oke, so silahkan dikerja. Oke, have you done? Ya, grup 1 dan grup 3 sudah selesai. What about grup 2 and grup 4? Sudah selesai? Oke, good. Sekarang mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, jadi di teks tersebut dia objeknya apa? Dog. Oke, good. Nah, coba kalau grup 1. Kalau menurut grup 1 yang mana masuk ke bagian identification dan mana masuk ke bagian description? Oke, kalimat 1 sampai kalimat 4 itu identification, sementara kalimat 5 sampai terakhir description. Oke, what about group 2? Sama. Oke, what about group 3? Kalimat 1 sampai 5 identification, 6 sampai terakhir description. Oke, what about group 4? Oh, sama juga dengan grup 1 dan grup 2. Oke. So, mari kita lihat the correct answer. Nah, for the correct answer itu untuk identification dia berada di kalimat pertama sampai kalimat keempat. Coba dilihat itu kalimat pertama dan kalimat keempatnya dia berisi tentang pengenalan tokoh ya, atau pengenalan objek. Apa tadi objeknya? Anjing. Or dog. So nah sementara untuk kalimat kelima sampai terakhir dia itu masuk ke bagian description. Karena dia mulai menjelaskan objek lebih spesifik lagi. Jadi grup 1, grup 3 dan grup 4 tadi jawabannya sudah benar. Nah, kalau grup 2 it's okay ya, nggak apa-apa salah, yang penting kalian sudah berusaha ya, masih bisa diperbaiki lagi. So for the group 1, group 3 and group 4 I will give you 5 stars, and group 2 I will give you 3 stars. Give applause for group 1, group 3 and group 4. Group 2 juga, it's okay.
So, well, I think enough for today. Hari ini kalian sudah belajar tentang descriptive text, di mana kalian sudah bisa tahu apa itu descriptive text, tujuannya apa, dan juga membedakan mana yang masuk ke bagian identification dan mana yang masuk ke bagian description. Walaupun tadi sempat ada yang salah ya, but it's okay, masih bisa diperbaiki ya. Kalian namanya masih belajar, masih bisa dikembangkan lagi. Oke, well, I think enough. Thank you for your attendance. Dan tolong materi hari ini kembali diulang di rumah ya, biar kalian masih ingat. Oke, so thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.